kok tidak ngikuti perintah saya bunuh ini, saya bunuh gitu. Sama dipegangin celurit waktu itu. Dipegangin celurit. Takut namanya Abah ini, Kiai Muzaki takut. Takut lari ke ada suatu makam di Sumeneb sana yaitu Astatengki, itu makamnya raja-raja Madura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arufa Official. Kali ini langsung saja patut diketahui dan perlu diketahui bahwa di samping saya ini salah satu paman saya yang mana ini patut diketahui bahwa beliau ini salah satu inisiator di balik berdirinya channel YouTube saya ini, Arufa Official, yang mendorong saya, yang memotivasi saya. Beliau adalah Dr. Haji Ahmad Fatin Mirza Kisah, putra ketiga daripada guru kita semua, Kiai Ahmad Mirza Kisah, dan beliau menjabat sebagai wakil ketua yayasan serta anggota Dewan DPR RI dari Partai Nasdem. Langsung saja kita akan menanyakan kepada beliau. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan terhadap beliau. Assalamualaikum Pak Mandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah kabarnya baik dan harus tetap sehat semua ini. Di balik bulan Ramadan ini. Salam sehat juga untuk seluruh pemirsa Arufa Channel. Niki Pak Manda, kami akan menanyakan di antaranya salah satunya, jenengan ini selaku putra daripada guru kita Kiai Ahmad Mirza Kisah, jenengan ini mengenal sosok guru kita ini dalam hal mendidik, kemudian dalam hal yang diajarkan selalu kepada panjenengan, terutama itu diantaranya apa saja, Pak Manda? Terima kasih ini Gus Nur. Wawancara kedua kalinya ini bersama saya ini. Mudah-mudahan tambah berkah ke depan. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, langsung saja terima kasih, sholawat dan salam tetap kita persembahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abuya Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah, beliau orangnya di dalam mendidik putra-putranya itu, putra-putrinya luar biasa ya. Contoh ketika saya masih kecil itu, saya nggak pernah diberikan materi lebih oleh beliau. Bahkan ketika minta sepeda engkol itu pun harus hafal ayat ini. Kalau nggak hafal, ya nggak dibelikan. Itu beliau. Jadi beliau nggak pernah membelikan sesuatu yang anaknya pinta dan yang tidak manfaat tentunya bagi beliau ya. Jadi harus ada syarat-syarat yang cukup berat menurut saya di waktu itu, karena saya waktu itu masih kecil dan saya justru dengan dibegitukan bukan malah tambah semangat, tapi tambah bingung saya untuk menghafal itu. Ya akhirnya nggak dibelikan gitu. Pada usia pinten ya? Itu masih SD saya. Seingat saya mungkin kelas 3 lah, kelas 3, kelas 4 itu. Jadi minta sepeda engkol saja nggak dibelikan sama beliau itu. Saya pernah dibelikan mobil itu pun ketika sudah nikah oleh beliau. Jadi beliau nggak pernah memanjakan anak. Tapi kalau mau pendidikan, mau belajar, mau kemana saja pasti dibiayai oleh beliau. Ini didikannya beliau gitu. Tapi kalau untuk bersenang-senang, ya nggak pernah beliau mendidik untuk seperti itu. Bahkan ngajak anak-anaknya ke toko saja, jangankan ke mall, ke toko-toko itu untuk beli baju, nggak pernah beliau itu. Sejak zaman saya kecil, bayi mungkin sampai sekarang itu nggak pernah gitu. Ngajak anak-anaknya makan bersama di restoran atau di warung itu nggak pernah beliau gitu. Nggak pernah. Jadi ya seperti itu beliau. Waktunya hanya untuk pengajian, hanya untuk nemui tamu, dan juga untuk acara-acara yang bermanfaat lainnya gitu. Mulai dari di sini ya Pak Manda? Itu mulai awal beliau memang, mulai awal
mulai dari awal tidak pernah begitu. Ya itulah Abuya Ki Haji Ahmad Muzaki Shah. Mungkin di antara ini lagi Paman, salah satu kenangan jenengan bersama beliau, salah satunya yang paling tidak bisa terlupakan, bahkan terekam memori sampai saat ini. Di antaranya yang paling jenengan ingat nih kuno. Iya, beliau itu orangnya istiqomah, itu yang sulit kan. Al istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Jadi beliau itu orangnya, saya melihat sangat istiqomah, baik dalam sholat fardu ataupun sholat sunnahnya beliau sangat istiqomah. Bahkan di dalam wirid beliau juga sangat istiqomah. Saya melihat amalan-amalan doa dari beliau ketika ada tamu, ada ya doanya seperti doa orang biasa, cuma nyampeknya itu berbeda, bobotnya berbeda, karena memang dari istiqomahnya itu mungkin yang saya selidiki dari beliau. Dan beliau itu ya banyak kejadian aneh yang saya tahu. Saya kan pernah jadi supir beliau. Saya pernah jadi supir beliau ketika pertama kali berkeluarga. Saya jadi supir beliau ya mungkin ada 3 tahun lah. Terus sebelum berkarir di politik, banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang menurut saya yang sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi itu terjadi dan saya tahu dengan mata saya, kepala saya sendiri gitu. Nah, itu berkat istiqomah beliau, gitu. Berkat riadoh beliau, tirakat beliau ketika dulu masih muda. Kita tahu Abuya Ki Haji Ahmad Muzaki Shah itu kalau ke guru luar biasa beliau itu. Kalau ke guru luar biasa, mungkin juga di situ yang bisa membuat beliau terdidik seperti saat ini. Beliau pernah bercerita ke saya ketika berguru di salah satu kiai di Pulau Madura. Beliau itu apapun perintah gurunya itu pasti iya, walaupun tidak dilaksanakan. Tapi menolak secara langsung itu tidak berani menolak. Tidak berani menolak dan pasti jalan. Contoh begini, ini mungkin pemirsa Arufa Channel ini banyak yang tidak tahu. Ketika kiai itu pernah suatu ketika disuruh mengambil istrinya orang. Itu pernah. Abuya disuruh ngambil istri orang. Dan Abuya ini sebelum ke kiai tersebut, belajar hakikat kepada kiai tersebut, Abuya ini sudah mondok di mana-mana, di Al-Fatah, Jember. Bahkan tahun 66 beliau sudah ada di Peterongan. Tahun 66 beliau sudah ada di Peterongan. Jadi bukan orang yang tidak bisa ngaji, beliau itu orang bisa mengaji dan tahu hukum itu. Tapi ketika dengan gurunya disuruh ngambil istri orang, beliau tidak berdebat dan berangkat. Tapi ketika nyampe di rumahnya orang tersebut, beliau kembali lagi. Nah, saya pernah tanya ke beliau ini, loh kok begitu, Abah, kenapa begitu? Saya tanya. Ya karena bagi saya menuruti perintah guru itu wajib, ngambil istri orang itu salah. Jadi wajib saya berangkat, nggak saya tolak-tolak, tapi nyampe rumah orang itu saya balik kanan kembali. Nah, cuma ketika beliau balik ke rumah kiai marah-marah. Kurang ajar ini Muzaki, kok tidak ngikuti perintah saya bunuh ini, saya bunuh gitu. Sama dipegangin celurit waktu itu, dipegangin celurit. Takut namanya Abah ini, Kiai Muzaki takut lari ke ada suatu makam di Sumenep sana, yaitu Astatengki, itu makamnya raja-raja Madura ya. Jadi nyampe di Astatengki, beliau itu tidak tidur 3 hari 3 malam. Ini apakah kuat beliau? Tidak, bukan kuat, tapi karena takut. Karena takut kalau nanti tidur dibunuh sama kiai. Kan kiai marah ini. Marah dan nyuruh-nyuruh santri yang lain untuk bunuh Kiai Muzaki ini. Jadi lari Kiai Muzaki ini sampai dicari. Di Astatengki ini kiai tidak tidur 3 hari 3 malam. Tidak makan kecuali ya dikasih makanan oleh yang penjaga makam. Kalau dikasih ya makan gitu. Nah, sekaligus puasa di situ kiai kan. Cuma kalau nggak dikasih berbuka sama sahur oleh penjaga ya nggak makan. Nah,
Nyampe 3 hari 3 malam, gurunya Kiai itu datang lagi di bawah sambil ketawa-ketawa. Muzaki, kon lulus kalau begini. Belajar hakikatnya beliau itu seperti itu. Nah, jadi apapun, dan Kiai itu pernah ngomong ke saya di mobil itu. Aku lewat di kongkon Kiai diceluk saiki. Saya kalau dipanggil Kiai disuruh, sekarang kamu ke sini ke Madura. Beliau akan berangkat. Selama itu Kiai sendiri yang menyuruh. Walaupun dalam keadaan sakit, asalkan bisa jalan, selama Kiai sendiri yang menyuruh, beliau berangkat. Itu ketaatannya Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah kepada gurunya. Dan sampai sekarang mendarah daging. Dan sampai saat ini mendarah daging. Tapi tetap berpegangan kepada la ta'atal makhluk bimasyiatil khaliq gitu. Jadi itu yang guru kita bersama ajarkan kepada saya khususnya, karena saya yang paling dekat, saya jadi supir. Sampai berapa tahun? Dari tahun berapa ini? Saya jadi supir beliau itu dari tahun 98 sampai 2001 2002. Mungkin perjalanan pengajian beliau yang paling membekas lah istilahnya. Sangat banyak sekali membekas karena waktu Di antaranya zaman saya itu pengajian beliau lagi sehat-sehatnya bisa sampai 4 tempat, 5 tempat satu malam itu. Jadi kejar-kejaran waktu terus. Akhir-akhir ini beliau tidak mau, harus tumak nina satu tempat, di mana tempat di satu daerah itu satu tempat pengajian. Itu beliau. Dan banyak sekali kejadian-kejadian aneh ketika saya jadi driver beliau. Beliau itu sering sekali saya melihat kendaraan yang mati. Tidak ada bensin ataupun mesinnya rusak. Itu cukup dikasih air. Dengan Abuya didoain. Kalau mesinnya mati disuruh siram ke mesin, suruh hidupin, langsung hidup itu. Kalau kehabisan bensin dituangin ke tangkinya. Cuma ada syarat dari Abuya, ketika bertemu dengan orang yang jualan bensin harus diisi. Kalau nggak diisi, mati lagi katanya. Tapi walaupun 10 kilo itu tukang bensinnya 10 kilo bisa jalan itu. Sepeda atau mobil itu. Dan itu bukan 1 2, itu berkali-kali, dan mata saya ini kelihatan sendiri, menyaksikan sendiri gitu. Yang aneh ini waktu itu ya, menurut saya aneh. Pernah suatu hari pengajian di Probolinggo, ada sepeda mati. Saya yang disuruh, ini kenapa ditanyain, kenapa kok mati sepedanya? Bensinnya habis katanya. Oh, kamu turun ya, ini air taruh di tangkinya. Baca doanya begini, syaratnya begini, nanti ketemu tukang bensin harus. Cuma saya bawa air itu dengan hati bertanya-tanya, apakah bisa ini air jadi bensin? Ketika saya tuang, nggak hidup sepeda itu, nggak hidup. Secara rasional. Iya, saya ragu gitu. Saya nggak yakin air ini bisa hidup enggak ya sepeda ini. Dihidupinnya nggak hidup oleh orangnya, bukan saya yang hidupin, saya kan hanya nuang. Dihidupin nggak hidup. Terus saya balik lagi ke Kiai di mobil, Abah ini sepedanya nggak mau hidup. Saya dimarahin, kamu naruhnya kurang yakin. Nih, terus anak hadam, anak santri yang ikut Kiai itu yang disuruh naruh, ditaruh, dihidupin, hidup. Berarti anak itu yakin. Saya nggak yakin, saya bertanya-tanya gitu. Saya bertanya-tanya itu. Jadi ya itulah kuncinya, mungkin keyakinan, doanya beliau ini luar biasa. Terus jenengan kalau tidak salah pernah jauh ke saya, pernah bilang katanya beliau pernah pengajian di Lumajang, jenengan jadi supir. Beliau kalau nggak salah di antara bukti keikhlasannya katanya pernah disalami berapa ya? 15.000 apa 10.000. Aku tahun ngarep teko maneh kalau nggak salah dawuhnya jenengan gitu. Pernah mendawuhkan ke saya. Ya itu Abuya ini memang pengajiannya kan nggak pernah pakai tarif kan. Beliau itu nggak pakai tarif. Setahu saya beliau itu nggak pernah ngasih tarif. Dan kalau pengajian itu, saya waktu itu zaman segitu dikasih uang kalau ke Probolinggo itu atau Lumajang itu kalau satu tempat dikasih 100.000. Kalau 2 tempat bisa 150.000. Zaman segitu bisa 200.000 gitu. Pernah suatu saat
Beliau pengajian dengan saya di daerah Lumajang Kelakah. Beliau itu sebenarnya rutin setiap tahun, karena yang mengadakan itu memang Imam Manaqib. Rutin bawa mobil waktu itu Terano. Kan Terano itu terkenal boros dan bensinnya itu pakai Pertamax. Dan boros Terano itu. Saya nyupiri, nyampe di tempat dikasih 5.000 sama tuan rumahnya. Nah, Kiai ngomong, "Iki lah, kalau pengajian tuh gini, jangan cari uang. Ini saya disalami 5.000. Tapi saya tahun depan kalau diundang lagi, saya datang lagi," katanya. Begitu yang disampaikan oleh Abuya. Padahal bensinnya saja waktu itu beli 200.000 lebih. Belum ngasih saya 150.000. Seandainya mobilnya sewa itu berapa nyewanya mobil itu gitu. Disalami 5.000 gitu. Juga pernah di Sempolan Jember. Itu setiap tahun mengadakan pengajian, padahal kalau ngamplopi mungkin di bawah 50.000 ke Kiai. Itu ada namanya Kiai Ahmadi namanya. Itu Kiai datang terus selama beliau sehat, Kiai datang terus. Inilah contoh-contoh yang diajarkan oleh guru kita bersama, Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Kisah. Dan beliau ini terkenal beberapa kali punya bupati. Bahkan kalau di daerah Lampung ini hampir mayoritas bupati dan wali kota itu santrinya beliau. Tapi beliau tidak pernah merepotkan, dan punya nomor kontaknya beliau. Terus ada kerjanya beliau datang ke pendopo, nggak pernah. Hatta Bupati Jember, walaupun Bupati Jember, baik sejak zaman kemarin Ibu Faidah yang membantu kan beliau, Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Kisah, itu beliau nomor teleponnya aja nggak punya. Nomor teleponnya Bupati Jember ini nggak punya. Sampai Bupati yang sekarang ini, Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Kisah itu nggak punya nomornya. Karena memang nggak pernah kontak beliau itu. Dan nggak butuh begitu. Nggak butuh. Jadi buat apa nyimpen nomor kalau nggak butuh, kan begitu. Beliau nggak butuh. Satu contoh begini, saya ini ke istana zaman Pak SBY itu mewakili beliau itu 1 kali. Ke rumah Pak Presiden Pak SBY waktu itu 3 kali saya mewakili Abuya ke Cikeas. Itu Abuya nggak pernah datang. Padahal kalau saya datang ke sana itu pulang bawa amplop 200 juta, 150 juta. Kalau ke Sangrila ini saya pernah mewakili Kiai datang ke Sangrila. Diundang SBY Sangrila Surabaya. Abuya tidak datang. Saya mewakili datang bawa 200 juta. Ya saya kasihkan ke Abuya, ini apa ini? Titipan dari berapa 200, ya sudah ambil kamu lagi gitu. Wah. Ya. Sulit kalau mau Indonesia. Nah, jadi beliau itu tidak bangga juga diundang oleh pejabat. Sering beliau tidak datang begitu. Karena saya yang mewakili, saya tahu persis saya yang mewakili. Pernah suatu saat SBY itu sakit. Sakit, tiba-tiba ibu presiden, Ibu Ani itu telepon Kiai. Ada saya juga saksinya waktu itu. Karena kalau Kiai lagi bicara itu tolong jangan diganggu gitu. Itu perintahnya Kiai. Kalau saya lagi ngomong tolong jangan diganggu, HP dimatikan. HP-nya Kiai lupa sendiri, hidup. Saya duduk di depannya, dilempar HP itu. Ini angkat, bawa ke sana. Saya angkat, kok Ibu Presiden. Saya balik lagi ke Kiai. Ya sudah, didoain sama Kiai. Didoain di telepon. Lalu saya beranikan diri bertanya, ada apa ini Abuya kok tadi langsung berdoa? Pak SBY sakit. Sudah tak doain katanya. Saya timbullah ide-ide keduniawian saya ini muncul gitu. Saya langsung ngomong ke Abuya itu, lebih baik Abah telepon lagi, minta waktu untuk berdoa di Jakarta. Maksud saya kalau berdoa di Jakarta saya ikut, di situ kan pasti banyak menteri begitu. Saya pingin gaya-gaya yang dampingin ini. Langsung begitu saya, enak Abah berdoa di Jakarta. Doa begitu itu yang nggak diterima katanya. Wah, langsung diem, saya takut. Begitu itu doa yang nggak diterima katanya. Mungkin karena ono karepe, apa ada kemauannya, ingin timbal balik, itu doa itu yang nggak diterima. Itu langsung beliau. Jadi luar biasa beliau ini.
pernah sebelum acara 212 yang diselenggarakan oleh umat Islam dan diprakarsai oleh Habib Rizik waktu itu kan hari Jumat. Hari Kamis, malam Kamis waktu itu, jam 5.30 sore, Ibu Mensos telepon saya waktu itu, Bu Hovifah. Assalamualaikum Rafadil. Ngapunten Rafadil, ini Pak Jokowi ingin ketemu Kiai Empat Mata di istana. Besok jam 10 pagi hari Kamis. Nopo kerso, apa mau Kiai, katanya. Baik Ibu, saya matur ke beliau. Saya habis maghrib langsung ke pondok, Kiai sudah di dalam mobil mau pengajian ke Situbondo. Ke Situbondo, namanya Pak Nova mungkin yang mengadakan. Habis itu Kiai, apa Le? Ada apa, katanya? Ini Pak, apa dipinta Pak Jokowi untuk ke istana besok jam 10 pagi, ingin ketemu Empat Mata, saya bilang. Bu Hovifah yang telepon barusan. Oh iya. Apakah keburu ya kalau kalau sekarang berangkat? Keburu Pak. Kalau berangkat sekarang, penerbangan paling pagi itu nyampe ke istana sebelum jam 10, saya begitu. Oh iya, tapi gimana ya, yang ngundang saya ini orangnya nggak punya. Dan sudah 1 tahun ngurung pengajian ke saya. Ngurung tanggalan itu kan, kalau tanggalan dikurung kan. Mubalek atau kiai-kiai kalau diundang orang itu tanggalannya dikurungi, ini kesini lah. Ini sudah 1 tahun undang saya. Kalau saya nggak datang kan kasihan, kecewa katanya. Gini ya, salam ke Bu Hovifah, sampaikan ke Pak Presiden, lain waktu saya mau. Ya sudah, beliau nggak datang, pergi ke Situbondo. Aduh, saya pikir nggak jadi nih ketemu Pak Presiden saya gitu kan ya. Sudah habis begitu ketemu dengan tuan rumahnya itu, Pak Nova itu, saya 10 hari dari kejadian itu saya ketemu dengan Pak Nova. Pak Nova, saya tanya sambil guyon-guyon. Sampean waktu pengajian kemarin itu ngasih amplop berapa ke Kiai, saya begitu. Senyum orangnya. Ada 5 juta. Senyum lagi orang. Ayo jawab, saya tanya. Nggak sampai. Aduh, saya bilang begitu. Gara-gara amplop sampean itu, Kiai diundang Presiden nggak datang. Ini saya sambil ketawa ya. Padahal kan kita tahu, kalau amplop dari Pak Jokowi itu, kenapa saya tahu? Karena Pak Jokowi pernah ke Al-Qodiri. Pak Jokowi pernah ke Al-Qodiri, itu bawa uang ke Kiai waktu itu 200 juta. Jadi kalau diundang Pak Jokowi lagi, ini pasti ya nggak kurang dari 200 juta. Ini belum minta proyek, maksudnya minta bangunan untuk pesantren, minta bantuan apa kan begitu. Ini amplopnya saja 200. Jadi saya ngomong, ini gara-gara amplop sampean Pak Nova, Kiai nggak nemui Presiden, saya gitu, sambil guyon-guyon. Nah ini yang sulit kita tiru dari Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Jujur, kalau saya yang diundang Presiden ya saya berangkat, saya tinggal ya. Seandainya ini keponakan saya ada acara, tetap saya tinggal, saya berangkat ke Jakarta ya. Ini mungkin salah satu doanya Abuya yang cukup dekat dengan yang kuasa, langsung didengar karena hal-hal begini. Jadi jangan hanya bisa meniru wiritannya, siapapun bisa. Bismillahnya Kiai itu, Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki. Dengan bismillah kita semua ini sama. Syahadat beliau itu sama dengan kita. Manakibnya ya apa yang beliau baca itu kan ada bukunya. Kita baca sama dengan manakib beliau, nggak ada lebih. Tapi kan kenapa kok bisa beda ya? Hal-hal begini ini yang harus kita tiru dari beliau. Saya ini selaku anaknya, saya yang paling dekat dengan beliau. Pernah ada kejadian aneh waktu itu tahun 98. Pernah ke Bondowoso berdua dengan saya. Kiai nggak bawa HP di dalam lacinya mobil. Waktu itu belum ada Sony Ericsson, tapi ada Ericsson saja, merek HP Ericsson. Nyampe ke rumah Pak Lek di Bondowoso, pulang dari sana, tetap nggak pegang HP Kiai. Tiba-tiba nyampe perbatasan antara Bondowoso dan Jember, beliau, aduh, ada apa Pak? Saya sambil nyetir. Ibu Nyai itu nggak ada usianya. Saya cuek saja. Oh, ya saja. Ngomong begitu ada 5 menit masih di dalam mobil. Ring, HP-nya Kiai bunyi, dicari di dalam laci, diambil, diangkat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Wah, saya kaget, tanya saya, siapa meninggal, Pak? Ya itu, ibunya itu tadi yang meninggal. Waduh, kaget saya heran itu. Langsung saya tanya kepada beliau, Bah, maaf Bah, iya apa? Doa kayak tadi itu apa doanya? Amalannya apa, Bah? Saya gitu. Yang mana? Yang bisa tahu sebelum ada telepon itu, saya begitu. Kiai langsung ngomong, Fadil, kamu itu anakku. Kalau ada doanya, pasti kamu tak kasih. Tidak ada doanya ini. Nah, itu ilmu yang sulit. Nggak ada doanya. Seandainya ada doanya, kamu itu anakku, aku kasih. Tapi nggak ada doanya. Nah, inilah yang perlu. Jangan kita hanya niru wiridannya, tapi niru juga gaya-gaya beliau. Bagaimana beliau menemui guru, bagaimana beliau ini menghormati guru, menghormati orang tua. Kiai ini walaupun sudah jadi kiai besar, taatnya sama ibu ini luar biasa. Pernah dulu dipukul tahun sebelum Mbah meninggal itu. Sudah banyak santri, sudah ribuan santri di Al-Qadiri itu. Ya banyak santri ini dipukul sama Mbah itu. Sama Mbah, sama ibunya Kiai itu. Didodok kamarnya, Kiai keluar bangun tidur tuh wes Kiai masih loading, wah itu dipukuli. Diem nggak ngomong Kiai itu, nggak menghindar, nggak apa. Ini yang harus kita contoh. Bagaimana menghormati orang tua gitu. Bagaimana menghormati guru. Dan lomannya Kiai itu punya istilah, artinya terima kasih itu bukan hanya bisa menerima, tapi juga bisa mengasih. Ini yang harus dicontoh. Ada yang hanya bisa nerima aja, itu yang. Kalau Kiai itu setiap Jumatan itu orang yang salaman itu dikasih uang semua. Setiap Jumatan dikasih uang. Kalau pengajian itu ya kayak tadi itu, walaupun disalami 5.000, Kiai itu masih ngasih kadang ke orang. Dan bahkan kalau nggak punya sound system untuk pengajian, kurang sound systemnya Kiai, ini saya sudah harinya pengajian sudah mepet, sound systemnya kurang, itu disumbang oleh Kiai. Nah, ini yang harus ditiru. Kalau hanya ceramah, siapapun bisa ceramah, asalkan bisa ngaji ya bisa ceramah gitu. Jadi ilmu-ilmu begini yang harus ditiru. Bagaimana doanya Kiai itu bisa seperti kilat cepatnya, ya mungkin dengan amalan-amalan istiqomah dan disertai dengan perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan. Kayak Ramadan itu Abuya dulu ketika masih sehat itu jalan sendiri ke setiap orang-orang tadarusan itu di musola-musola tetangga ini. Ada orang berapa dikasih uang semua. Lihat jalan lagi ke musola satunya dikasih uang. Belum lagi berasnya yang dikasihkan tetangga-tetangga ini. Ini yang harus dicontoh, bukan hanya hal-hal yang kelihatan saja, juga hal-hal begini nih yang perlu santri-santri ataupun pemirsa Ar-Rufa Channel ketahui dan harus mencontoh. Apapun yang baik harus kita ambil dari siapapun itu, apalagi itu dari seorang ulama. Wajib bagi kita untuk meniru, karena al-ulama warasatul anbiya gitu. Untuk yang terakhir Pak Manda, pesan-pesan dan harapan panjenengan untuk para alumni, pemirsa dan juga generasi milenial kaula muda, pesan-pesan dan harapan panjenengan ke depan. Di antaranya yaitu pesan-pesan saya tetap ilmu-ilmu seperti yang Abuya barusan saya ceritakan terus diikuti, ditiru. Saya sendiri jangan khawatir, kalau begitu saya gimana, jangan khawatir. Saya bisa dikatakan generasi muda juga. Saya meniru itu. Saya kondisi 2014 saya sudah kalah pilek, saya sudah habis-habisan di pilek, karena memang saya waktu jadi DPR tidak kerja, sudah habis-habisan. 2015 saya diperintah guru lagi. Fadil, kamu maju jadi wakil bupati. Padahal saya mau nyalon bupati, nggak boleh sama abah saya. Ini sama guru bukan disuruh nyalon bupati tapi wakil. Saya ketika ditelepon itu malam 28 Ramadan, saya tidak pernah menolak. Kiai, enggak. Saya iya Kiai. Kiai ngomong iya. Ketika Kiai sudah mau selesai ngomong, guru saya ngomong, izin Kiai, kalau diizinkan saya tak matur dulu, saya tak akan bilang dulu kepada abah. Oh ya, salamku sama abahmu. Habis sahur, saya langsung ngomong ke Abuya, saya ditelepon Kiai tadi disuruh
maju jadi wakil bupati di Situbondo. Begini. Oh, yang awalnya jadi bupati aja gak boleh. Terus langsung bilang, kalau sudah disuruh gurumu, bismillah, kamu dianggap anak berarti. Itu. Nah, saya juga bismillah. Maju habis-habisan lagi nih 2015, 2014 sudah kalah, 2015 maju lagi. Saya habis uang itu, nggak usah disebut jumlah lah ya. Saya habis uang yang mobil saya jual untuk pilkada itu, habis sudah. Saya istri 3. Untuk membiayai istri, aduh, nggak ada. Habis-habisan. Tapi saya ikhlas. Karena diperintah guru, saya ikhlas. 1 tahun setelah itu saya dapat kerja. Dapat membantu orang. Ya kok apa yang saya habiskan di pilkada itu kembali total. Dan jumlahnya nggak melebihi. Pas gitu loh. Ini barokahnya ikhlas menurut saya. Di dalam hati saya, kok pas ini ya. Seandainya banyak lebihnya, pasti saya akan datang lagi ke guru saya. Kiai yang mana lagi yang disuruh? Nah, begitu ya. Enggak, ini kembalinya pas. Jadi berarti yang kuasa itu ngasih sesuatu ya sesuai takarannya, sudah nggak mungkin lebih nggak ya, sesuai apa kebutuhan gitu, cukup. Ini pesan saya kepada seluruh santri dimanapun berada, santri manapun, santri Al-Qadiri atau pondok pesantren yang lain, pemirsa Arufah Channel ya, tetap harus taat terhadap orang tua, taat terhadap guru. Jadi ilmu itu bukan hanya ilmu-ilmu alat, tapi juga akhlakul karimah, ilmu ta'lim itu cukup harus dipraktekkan di kehidupan kita bermasyarakat, karena hasilnya nanti pasti akan pemirsa rasakan sendiri. Terima kasih kepada Gus Nuruddin Ali Sabana, keponakan saya ini. Beliau alumni Yaman dan seluruh timnya di Arufah Official. Mudah-mudahan Arufah Official followernya semakin banyak, yang nge-like juga semakin banyak. Dan jangan lupa setiap video yang diunggah oleh Arufah Channel untuk dibantu di-share di semua sosial medianya pemirsa, karena saya yakin ini akan barokah untuk jenengan semua, karena isinya ini adalah tolabul ilmi, semuanya tentang membicarakan tentang ilmu. Orang yang sering membicarakan ilmu dan disebarluaskan itu akan dapat pahala dan barokah. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, dan disebarluaskan di seluruh media sosialnya. Dan terakhir, karena ini bulan Ramadan dan mendekati Idul Fitri juga, tolong patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan lakukan mudik, karena itu demi kebaikan bersama. Apalagi ada zona sekarang dari pemerintah, yaitu sesuai kalau zaman dulu kerasidenan. Jadi kalau antara Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi itu nggak apa-apa sampai Lumajang. Tapi kalau sudah ke arah barat, yaitu ke Probolinggo, itu pasti akan ada pemeriksaan. Dan kalau tidak penting akan disuruh putar balik. Sebaliknya kalau Probolinggo, Pasuruan, Malang itu tidak apa-apa. Nah, kalau mana Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah melintasi itu ya kayaknya kalau tidak bawa surat-surat lengkap akan disuruh putar balik oleh aparat. Itu himbauan dari saya. Terima kasih. Jadi pemaparan beliau yang sangat super luar biasa dari tadi, ada beberapa yang bisa saya tangkap dari beliau, bahwa yang pertama beliau membahas tentang mura'atul adab khairan minal ittiba, mengikuti guru, menjaga adab terhadap guru itu lebih utama daripada hanya mengikuti saja. Begitu juga yang kedua, yaitu ikhlas itu perlu dilatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.